Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Video ini saya dedikasikan untuk seluruh orang tua dan juga pengajar dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Luh Emi Kartiasi, seorang calon pengajar perantik dari Buleleng, Bali. Nah Bapak dan Ibu, berikut saya akan memberikan sebuah ilustrasi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Jadi Bapak Ibu, saya memiliki 2 orang anak, di mana anak pertama berumur 5 tahun dan anak kedua berumur 2 tahun. Nah, anak pertama itu sangat menyenangi buku, menyenangi alam, menyenangi lingkungan. Sedangkan anak kedua itu sangat menyenangi sesuatu yang berbau seni, entah itu musik, entah itu tarian, ataupun nyanyian. Di awal pengasuhan, saya selalu menyamakan apa yang saya belikan kepada mereka. Misalnya saya memberikan buku yang cocok untuk anak umur 5 tahun dan yang cocok untuk anak yang umur 2 tahun. Nah, ternyata yang excited itu hanya si kakak. Dari sini saya sadar, oh ternyata ketertarikan, minat anak-anak saya terhadap sesuatu itu berbeda. Jadi dari sini saya berusaha untuk mengakomodasi minat mereka. Ketika saya keluar, misalnya saya akan mengajak si kakak untuk ke toko buku atau mengajak si kakak ke pantai dan lain sebagainya. Kemudian ketika mengajak si adik keluar, saya akan mengajak dia untuk membeli mainan yang bisa bersuara atau mengajak ke pegelaran-pegelaran seni. Nah, saya rasa ini sangat relate atau selaras dengan pembelajaran yang memerdekakan. Jadi, kita harus sadar, kita harus paham anak-anak kita terlahir dengan potensi yang berbeda. Tugas kita sebagai orang tua adalah memupuk potensi tersebut, bukan merubah si anak agar suka dengan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana potensi-potensi yang dia miliki, bakat dan ketertarikan itu bisa kita akomodasi sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang selamat dan bahagia. Begitupun dengan anak-anak kita di kelas. Nah, di kelas pun saya memiliki kasus yang unik. Jadi di kelas, waktu itu di tahun 2013 saya punya siswa atas nama Narendra. Ketika pertama bertemu, saya mengajar, dia tertidur. Minggu kedua bertemu kembali, dia tertidur kembali. Saya berpikir, ada apa sih dengan anak ini gitu. Saya waktu itu guru baru Bapak Ibu. Nah, setelah saya melakukan pendekatan, ternyata anak ini bosan. Kenapa bosan? Karena dia sudah tahu apa yang akan saya sampaikan. Anggap saja nih di kelas ada 30 anak. Kemudian ketika saya ilustrasikan, 29 anak yang lainnya mereka itu berada di skala 5. Sedangkan si Narendra ini sudah berada di skala 10. Jadi yang terjadi adalah si anak ini bukan malas atau gak suka sama saya atau gak suka dengan pelajaran saya. Tetapi dia itu hanya membutuhkan aktivitas yang berbeda gitu. Karena dia sudah paham kegiatan di kelas ini tujuannya apa, materinya apa, hal yang harus dicapai itu apa, dia sudah tahu, dia sudah memiliki kemampuan itu, dia butuh yang beda gitu. Nah dari sini Bapak dan Ibu bisa petik pelajaran bahwa anak-anak kita di kelas itu beragam. Kita tidak bisa menyeragamkan apa yang kita berikan. Mungkin kita tidak bisa mengakomodasi per individu, tapi paling tidak kita bisa mencari jalan tengahnya. Nah, inilah yang saya maksud dengan pendidikan yang memerdekakan. Kita tidak bisa menyamakan suatu treatment terhadap semua orang anak. Gitu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membuka kembali wawasan Bapak dan Ibu tentang pendidikan yang memerdekakan. Jika Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh tentang pendidikan yang memerdekakan, Bapak Ibu bisa mencari informasi lainnya di Google atau buku-buku lainnya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan selamat bergerak untuk kita semua. Semangat pagi.